Satu. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita bersama, dan tak lupa pula kita aturkan salawat dan salam kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Baiklah ibu-ibu, kita mulai pelajaran kita, yaitu Al-Hiwar Al-Salis tentang keluarga. Undur wastami' wa'id. Nah, saya bacakan dulu ya ibu-ibu ya. Az-zawud, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ana jaw'an jiddan. Al-ghada 'alal ma'idah. Ma hadha samakun wa lahmun wa dajajun wa arruzun wa salatah wa faqihah. Hada kathirun jiddan. La ta'kul, la ta'kul. Ijlis. Limada ana jawa'an ladaina duyuk. Ladaina duyuk man walidi wa walidati wa akhi. Aina duyuk? Hiya fi ghurfatil julus. Baik, dari sini kita artikan satu-satu dulu ya ibu-ibu ya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ana jawaan. Ini ana jawaan. Kita sudah belajar jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Kira-kira dari ana jawaan ini termasuk jumlah apa ini ibu-ibu? Ismiyah ya Ustazah. Iya, betul, jumlah ismiyah. Kenapa ibu disebut jumlah ismiyah? Didahului dengan isim. Ya, isim. karena didahului dengan isim, Anak. yaitu ananya, domir, ya Bu ya. Asalnya anak adalah bagian dari domir. Domir adalah termasuk isim. Isim. Berarti posisi ana sebagai Anak sebagai fa'il ya. kalau Bukan isim. Iya, kalau isim mubtada. ya sebagai mubtada ya Bu. Kalau fa'il itu dia di Oh posisi iya, jumlah iya, iya, fi'liyah ya Bu. fi'liyah ya. Ya, baik. Baik. Jadi Mubtada anaknya adalah mubtada, jawaannya adalah sebagai khabar. Dan Khobar. ini adalah sebagai penjelas bahwasanya kondisinya dalam keadaan yang bersangatan. Oke. Al-ghada 'alal ma'idah. Nih, dari ghada ini arti ghada Jauhan kemarin kita apa Ustazah? Jauhan. Jauhan. jawaan. Oh ya, jawaan artinya lapar. Ini lapar, artinya lapar nih ya, Ibu ya. Apa? Jawaan artinya lapar. Apa Oh, ya? Lapar lapar. menurut Saya lapar sekali gitu ya. iya, Ya. saya lapar sekali. Oh, lapar. Kemudian jiddan artinya sekali. Berarti ini saya lapar sekali. Berarti benar-benar sudah lapar. Lanjut. Al-ghada. Ini kemarin sudah kita pelajari makna al-ghada. Masih ingat ibu-ibu arti al-ghada? Kalau nggak makan siang, makan makanan. Iya, Masa kita coba ingat-ingat lagi kalau sarapan pagi apa kemarin ibu-ibu? Sarapan pagi, eh, fator, fatorun. Fatir apa Iya, sarapan pagi yaitu al-fatur. Sarapan fator? siang berarti Godau. ada. Un. Ah, sarapan malam Sarapan malam, Asya'a. Asya'a. Isya. Nanti kalau ibu-ibu lupa, kalau sarapan malam ingat aja waktu Isya. Oh, Isya. asa, iya. Ya, Asya. Jadi sarapan malam Asya. Oke. Ustazah, Kalau fatur apa faktor ya Ustazah ya? apa ibu? Yang sarapan pagi itu faktor apa fatur ya ini ya tulisannya? Fatur dia pakai Fatur. wow, Bu. Fatur.
Ya, ya, baik. Belakangnya apa Fatur. saja? Tanwin apa tanwin ya? Domatain ya sudah. Dia kalau di belakangnya terakhir huruf berapa baris di belakangnya ya mungkin ta. Iya. Itu tergantung posisinya nanti di mana. Kalau dia sebagai mubtada atau dia sebagai fa'il, apakah dia sebagai maf'ul bih nanti itu belakangnya akan berubah. Umpamanya dia sebagai maf'ul bih, contohnya ini akulul fatur. Saya akulunya kalanya yaitu fi'il, domirnya yaitu sebagai fa'il yaitu ana, faturnya berarti sebagai maf'ul bih. Saya makan sarapan pagi. Nah, jadi maka faturnya menjadi fatura. Faturo. Nah, kalau umpamanya dia posisinya sebagai mubtada khobar berarti al-fatur alal idah gitu atau al-fatur jahizun. Ini al-fatur jahiz, jahiz artinya telah apa namanya? Telah sedia atau sudah ada jahizun umpamanya. Zahidun. Heeh. Maka nih kalau di sini berarti posisi fatur sebagai Fatur mana? Fatur sebagai apa Fatur gimana sih? gimana? Tadi Tulisannya gimana? nih kalau fatur jahizun jahizun artinya sudah tersedia atau sudah terhidang. Jahizun ya. Nah, maka posisi si fatur di sini sebagai sebagai subjek ya. hmm, Ada. sebagai ya tadi ada yang itu kayaknya ngomong sebagai apa ya? Ada. Ya, sebagai mubtada karena dia di awal kalimat. Kemudian jahisnya sebagai Kobar. Kobar. khobar. Fatur sebagai mubtada, jahiz sebagai Kobar. khobar. Kenapa dia sebagai mubtada? Kenapa si jahiz sebagai khobar? Karena di sini tidak ada fi'il. Kalau ada fi'il, berarti jumlahnya adalah jumlah fi'liyah. Maka Ya. si fi'ilnya sebagai subjeknya, sebagai predikatnya, berarti yang melakukan pekerjaan itu adalah sebagai predikatnya. Namun di sini karena fi'il tidak ada, langsung dimulai isim, maka disebut dengan jumlah ismiyah. Ya. Karena dia dimulai dengan islim, maka dikategorikan jumlah ismiyah. Maka setelahnya itu harus mubtada. Nah, konsep mubtada kita sudah belajar bahwa mubtada tidak boleh memakai alif lam dan dia harus marfu. Apa Ustazah khobar apa muktada ya Ustazah ya? Kobar mungkin Kalau saja. ini dia faturnya sebagai mubtada, jahisnya sebagai khobar itu. Kalau jahisnya ini dia bukan isim kan ya Ustazah ya? Dia ini ya apa? Predikat ya. Eh, bukan, Bu. Dia sebagai khobar saja. Ya. Nah, di sini saya Khobar itu bikin ya, sebenarnya Bu ya. isim apa kalau isim-isim apa muktada khobar itu Ustazah? Kan dimulai Iya. dengan isim. Terus setelah isimnya itu dia bentuknya isim atau ini kan terhidang, sudah terhidang. Mm-mm. Terhidang itu berarti apa ya? Kata kerja Dia apa itu? sebagai khobar, Ibu. Oh, tapi sebenarnya dia masuk ke ini, masuk ke apa kata kerja nggak Ustazah? Terhidang ini. Enggak, dia sebagai isim juga, Bu. Oh Mungkin ini di masuk sini isim. agak bingung ibu-ibu kayaknya ya. Jadi saya singgung sebentar ya, Bu ya, biar ibu-ibu enggak bingung. Jadi saya inikan dulu ya. Nah, saya bikin contohnya biar istilahnya biar ibu-ibu enggak apa namanya enggak eh, kebingungan. Istilahnya kita bahasa Padangnya didudukin satu-satu. Dijelasin satu-satu gitu. Sebentar, saya bikin ini. Kalau tuh ini Al-Fatur. Oke.
Hmm. Nah, di sini gini ya, Bu ya. Konsepnya dari nomor dua dulu saya jelasin. Yang nomor dua adalah jumlah ismiyah. Jumlah fi'liyah. Yang nomor dua ini adalah jumlah fi'liyah. Yang nomor satu adalah jumlah ismiyah. Kenapa disebut dengan jumlah fi'liyah? Karena kalimatnya itu diawali atau dimulai dengan fi'il. Maka karena ada fi'il di awal ini, yang mana fi'il itu adalah suatu pekerjaan yang bisa menunjukkan waktunya, kapan saya yang memiliki waktu, kapan dia melakukan sesuatu. Contohnya, akal tuh. Akal itu berarti ini masuk ke fi'il mudhari atau fi'il madhi? Fi'il madhi. Fi'il madhi. Fi'il madhi. Dari sini kita bisa pahami bahwa sayanya itu makan itu sudah berlangsung, sebenarnya sudah selesai gitu. Oh, berarti nggak sekarang. Jadi kita tahu kalau dia sudah bahwa saya itu udah makan kemarin gitu kan. Nah, jadi itu menunjukkan dia kejadiannya masa lampau. Nah, karena dia adalah jumlah fi'liyah yang dimulai dengan dengan fi'il, maka aturan dalam jumlah fi'liyah itu adalah kalau sudah ada fi'ilnya ini ya Bu ya. Jadi aturannya kalau sudah menemukan fi'ilnya itu, baik itu fi'ilnya mudhari atau fi'il madhi, maka harus ada fa'ilnya. Maka kita akan mencari di sini fa'ilnya si pelakunya siapa. Yaitu pelaku itu berarti kalau dalam bahasa Indonesia kan subjek ya Bu ya. Nah, yang fiilnya ini atau pekerjaannya itu adalah predikat kalau dalam bahasa Indonesia. Maka kita harus mengetahui siapa pelaku yang telah melakukannya kemarin gitu kan. Nah, di sini kita ketahui pelakunya adalah dari domir ana yaitu A yang menunjukkan di sini. Yang tersembunyi dengan adanya A yang mewakili domir ana. Berarti si pelakunya adalah si fa'ilnya adalah ana. Ini konsepnya dalam jumlah fi'liyah. Maka dalam jumlah fi'liyah itu boleh saja kaedahnya adalah fi'il dengan fa'il yaitu predikat dengan subjek boleh ditambahkan objek. Kalau ada objek berarti ini fatur ini menjadi objek. Ini konsep di jumlah fi'liyah gitu kan. Jadi pokoknya kalau ada fi'il berarti itu udah masuk deh gitu kan. Kalau kita sudah menggunakan fi'il yang menunjukkan waktu kemarin atau waktu sekarang atau yang akan datang, pokoknya itu sudah termasuk jumlah fi'liyah gitu. Maka dalam ketika sudah menggunakan kata-kata atau kalimat fi'liyah, maka konsep yang harus kita pakaikan kita harus menggunakan fa'il, si pelaku atau si pekerjanya gitu kan. Kita harus mencari siapa pelakunya. Kalau tidak ada pelakunya, maka tidak dipahami kalimat itu. Siapa yang makan? Siapa yang minum? Siapa yang berjalan? Nah, seperti itu ya, Bu ya. Hmm. Maka kalau umpamanya ada si pelakunya melakukan kegiatan, maka itulah yang disebut dengan objek. Contohnya saya makan. Ketika kita mengatakan saya makan, kita belum paham apa yang dimakannya. Bisa jadi makan angin, bisa jadi makan sayur, atau makan segalanya. Maka untuk menjelaskan supaya orang yang mendengarkan cerita kita itu tidak bingung apa yang kita makan, maka dibutuhkan kembali yaitu pekerjaan yang kita lakukan. Apa? Yaitu makan sarapan pagi. Maka itu disebut dengan objek. Nah, itulah konsep dari jumlah fi'liyah dan ismiyah. Jadi konsepnya ini aja Bu, kalau ada di kalimat itu dalam bentuk fi'il, berarti itu jumlah fi'liyah. Maka ketika jumlah fi'liyah, lawannya adalah fa'il. Nah, seperti itu. Terus yang kedua, untuk jumlah ismiyah berarti isim, berarti dimulai dari isim. Jikalau dia sudah dimulai dari isim, berarti itu udah konsepnya adalah berarti jumlah ismiyah. Sebagaimana kita ketahui, jumlah ismiyah itu dia terdiri ini konsep atau rumus dasarnya
dia harus terdiri mubtada sama khobar. Nah, maka kaidah-kaidah mubtada kemarin kita kan sudah tahu ya Bu ya, kaidah-kaidah mubtada itu adalah jika mempunyai jumlah ismiyah kita dikit, berarti kalau dia dalam bentuk benda, dia harus memakai alif lam. Maka kita harus menambah kata-kata yang di awal ini dengan alif lam. Maka al-fatur jadinya. Kalau fatur saja kita ingin, maka tidak masuk dalam konsep jumlah ismiyah. Karena jumlah ismiyah harus ada alif lam di awalnya. Kemudian setelah mubtada, rumusnya harus ada khobar. Khobar ini apa fungsinya? Menjelaskan kondisi sifatur. Bagaimana sarapannya? Kondisi sarapan itu sudah tersedia. Maka kondisinya khobar ini harus dalam bentuk isim. Maka pokoknya kira-kira telah tersedia gitu. Kita bingung ini kan kalau tersedia kayak seolah-olah dalam bentuk ini ya, dalam bentuk fi'il atau kata kerja. Maka kata kerjanya itu kita kembalikan timbangannya ke timbangan isim, yaitu biasanya yang lebih banyak digunakan timbangan isim yang yaitu aturannya yang timbangan dengan isim fa'il sama isim maf'ul. Nanti kita pelajari isim fa'il dan isim maf'ul ya Bu ya. Kira-kira dari sini ibu-ibu ada paham atau masih bingung? Kalau masih bingung biar saya jelaskan lagi. Yang sekarang buat bingung itu belakangnya kan memang seperti ini ya Ustazah, seperti kata kerja gitu ya. Bukan isim gitu, padahal katanya kalau mubtada khobar itu kan isim-isim gitu kan, harus isim sama isim gitu. Namanya itu yang kadang-kadang suka pokoknya patokannya depannya isim gitu ya Ustazah ya, pasti setelahnya itu yang itu khobar ya ininya, kalau Kalau depannya khobar berarti nakiroh ya Ustazah kan ya? Benar nggak Ustazah? Kalau khobar emang nakirah. Mubtadanya kan dia marifah ya, harus marifah. Dan Iya, harus ma'rifah. Mubtadanya harus ma'rifah. kalau nakiroh itu dia harus bertanwin apa tidak? Tidak tentu bertanwin. Harus bertanwin. Kalau nakiro berarti dia tanwin karena nakiro tidak boleh memakai alif lam, maka dia harus tanwin. Iya, betul. Contoh lain lagi dari mubtada. Contohnya kayak anak jawaan tadi. Anak itu kan kalau kita lihat anak itu Anak isim jauh atau anak. fi'il? Anak isi. Domir. Isim. Kalau sudah tahu kita isim, oh berarti ini berarti jumlah ismiyah berarti saya sudah isim. Isim ini berarti ada isim lagi. Nah, berarti ini berarti jumlah ismiyah. Berarti ini mubtadanya dan ini Ini khobarnya. Seperti itu. Tanun khobar. Ustazah itu apa tuh yang pertama itu al-fatur ha Jahizun. oh jahizun Mm-mm. ya, Maksudnya sudah tersedia. sudah tersedia. Mm-mm. Jahizun. Jahidun. Begitu zal ya Ustazah. Jahidun. Ini nizal, zai, Zal. Ya. nizai. Mm-mm. Oh zai. Kayak zal, zai, jahizun, bukan za, zai. Tersedia ya. Itunya. Tersedia. Baik. Kalau tadi yang ada yang di buku itu ada jidan itu sebagai apa ya? Kan tadi di ininya katanya Kalau penjelas. kita, iya, jadi itu kalau di sini tuh apa namanya penjelasnya atau penguat gitu kan, penguatnya itu seperti ini, jiddan artinya sekali gitu kan, berarti kita meyakinkan, menjelaskan atau menguatkan bahwasanya kita benar-benar Lapar sekali, benar-benar lapar. ya, Oh, bukannya naat benar-benar saya manut ya sudah Ustazah, berarti. Bukan naat manut ya berarti. Beda. bukan dia sebagai penjelas di sini. Ah, iya. Jelas kelaparannya, jadi lapar sekali. Iya, Ustazah. Iya. Dan
Kira-kira insya Allah paham ya Ibu-Ibu ya? Insya Allah. Paham. Nanti kalau ada yang bingung lagi, tanya lagi Ustaz. Iya Oh. betul. Soalnya bolak-balik lupa kita Ustaz. Iya, nggak apa-apa Ibu. Kalau apa bingung ditanya lagi, insya Allah saya siap Ya, menjawabnya. Kemudian al-ghoda idah nih al-ghoda. Nah, dari sini kita lihat nih ada alif lam. Berarti ini ismiyah atau fi'liyah Ibu-Ibu? Yang mana Isim. Ustaz? Ya. Ya, itu sudah. Ismiyah gitu ya. Karena dimulai dengan isim ya. Ada alif lam. Berarti ini Dengan ismiyah. isim. Dan Kemudian kata benda. alal maidah ini maidah ini ala artinya di atas, maidah artinya di meja Jangan. makan atau meja hidangan. Maka di sini nih kan tadi kalau ini jumlah ismiyah berarti ini adalah mubtada. Nah, mana Iya. khobarnya? Kan ini ada jar majrur kan gitu ya Ibu-Ibu ya. Jadi bingung kita ya. Iya. Ini ala kan dia gitu ya. Jarin ala. Nah, Ya. maka kalau untuk ini caranya begini. Ala adalah huruf jar, maidah adalah majrur karena dijarkan oleh huruf ala gitu kan. Jadi posisinya adalah jar majrur tapi dalam posisi khobar. Jadi sibuhu khobar itu menyerupai khobar gitu. Yang Jadi kobarnya ini mana nih saja jadinya olah. ini jadinya posisi alal maidah ini menjadi khobar tapi dia dalam posisi atau dalam bentuk jar majrur. Tadi mau diwarnain dulu. Tapi kalau mengirabnya kita ini menjadi ini jar, ini majrur gitu. Tapi dalam posisi khobar. Itu tulisannya apa Ustazah? Apa ya Ustazah? Nggak kelihatan saya mantranya. Apa Ustazah? Maidah nggak kelihatan ya? Enggak ya apa berantakan gitu ininya tulisannya. Alma apa ya? Idah. Al-Ama. Al-Maidah ya. Surat Al-Maidah ya. Ya ya Surat Ustazah. Al-Maidah ya. Iya berarti hidangan ya. Karena Al-Maidah saja. Iya, Al-Maidah. Oh, makan siang di atas hidangan, bukan di atas meja makan tadi. Artinya. Di meja makan. Al-Ghoda berarti makan siang sudah tersedia, maksudnya di atas meja. Al-Maidah meja Ustazah. Di atas meja. Iya, tempat misalnya Al-Maidah itu di atas meja yang terhidang. Misalnya kalau ada makanan di atas terhidang di meja. atas meja. Terhidang di atas Jadi meja. kalau ada makanan di atas meja, maka itu diungkapkan oleh orang Arab adalah Al-Maidah. Ya Ustaz, baik. Lanjut Ustazah. Oke. Mahazah. Kemudian katanya adalah samakun. Ikan, Terus sama daging, artinya ikan. Lahmun artinya daging. Daging ya? daging, dajar. Wadajajun apa ya? Misalnya Ayam ya Ibu kita Ustazah. Daging ayam. 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 Ya, kita latih ingatannya. Terus Harus nasi ya? nasi. Nah, salata. Salad. Salad. Sayur. Salad itu ya sayur. Ya, salata artinya sayur. Sayur ya. Wafakihatun. Wafakihatun adalah buah-buahan. Ihatun artinya buah. Buah-buahan. Ya, buah-buahan ini. Jadi ini sama ini sudah kita tahu artinya. Kemudian Ini ditambah banyak sekali ya. kasir dan ini banyak sekali. Nah, maka kita ambil posisi haza di sini ya Bu ya. Ini haza kasirun jiddan.
Ini kira-kira jumlah apa ibu-ibu? Yang mana Makanannya, Ustazah? jumlah makanannya. Mahada. Gak mubtada. Hada yang mana Ustazah? Haza. Haza Oh, hada kasirun kasir. jiddan. Kan ini Berarti ini jumlah apa? isim isyarah ya Ustazah ya. Berarti Iya, jumlah ismiyah. Saja. ya termasuk jumlah ismiyah. Karena isim isyarah ini bisa diposisikan atau ditaruh sebagai mubtada. Ada. Jadi posisi mubtada itu bisa domir, bisa isim isyarah, bisa nama orang atau bisa benda. Kalau nama orang berarti Ahmad Jamilun Jiddan. Ahmad ganteng. Kalau umpamanya posisi domir, huwa Jamilun. Dia ganteng gitu kan. Atau kalau posisinya sebagai isim isyarah, nah, Jamilun Jiddan ini cantik sekali. Nah, atau ini ganteng sekali gitu. Nah, itu jadi posisinya ini sebagai mubtada. Ya. Berarti kasirnya sebagai apa Ibu-Ibu? Khobar. Khobar. Jelas ya. Ya, Jelas ya. sebagai khobar. Khobar. Oh, khobar. Karena Oh, ini oh sudah iya, iya, iya. mubtada, berarti ini Iya. menjadi khobar. Dan Jiddannya sebagai yang unwan jelas. atau penjelasan. Ya. Kemudian la takul. Ini dikatakan jangan makan. La takul. Takul artinya apa Ibu-Ibu? Makan. Makan. Berarti engkau makan. Berarti la di sini artinya jangan. Jadi jangan makan. Jangan makan. Ijlis. Nah, ijlis. Nah, ini isim atau fi'il Ibu-Ibu? Kalau ini fi'il. Karena kalau isim nggak ada apa namanya, nggak ada sukun. Ya, nggak ada ininya. Nggak ada sukun. Kemudian nggak ada alif lam. Nggak Kalau ada ini alif. fi'il, fi'il Ijlis. kan terbagi 3. Berarti ini termasuk fi'il Amr. Fi'il amr. amar. Iya, karena dia perintah duduklah ya, Bu ya, karena dia. Kalau dia fi'il amar, domirnya apa kira-kira Bu yang tersimpan di sini? Anak. Nah, Anak. Nah, ya. Anak. Nah, yang ada kalimat perintah, apakah ana bisa dijadikan kata perintah enggak? Enggak. Bisa. Enggak. Ijlis berarti silahkan. Anta. Silahkan. Anta. Anta. Huwa ya? Huwa ya saja. Iya. Huwa bisa. Kita memerintah anta. ke orang Anta. ketiga. Anta saja. Berarti anta. Jadi untuk sebagai logikanya gini ya Ibu-Ibu ya. Untuk kalimat fi'il amar ini cuma 6 doang. 6-nya dari mana? Yaitu lawan kata. Kita memerintahkan sesuatu pasti kita ke orang yang ada di depan kita. Kalau orang yang nggak ada di depan Oh, kita iya. gimana kita merintahnya? Iya betul. Berarti Harus bukan kita dong. muhatab Kalau berarti ya Ustaz? depan dong. Iya, berarti ini berkisar antara anta, antuma, antum atau anti, antuma, antuna gitu kan. Kalau umpamanya kita mau nyuruh, umpamanya nggak ada orang umpamanya di situ. Nanti datang ya, paling kita menyuruhnya, tolong nanti bilangin ke dia datang ke kelasnya. Nggak mungkin, tolong masuk dong. Nggak bisa kita langsung ke dia kan, Bu ya. Karena dia bukan Iya. nggak ada di depan kita. Paling kita bisa nitip pesan ke orang lain agar dia datang. Nah, maka konsepnya nggak konsep fi'il amar lagi yang dipakai. Jadinya ini fi'il amr apa bukan Ustaz ya? Atau harusnya Iya, fi'il amr itu muhatab semua gitu ya? iya, fi'il amar berarti lawan bicara kita semua. Karena kita kalau memerintah pasti lawan bicara kita kan, Bu ya. Jadi ada 6 itu ya, anti, antuma, antuna. Anta, antuma, antuna. Antuma, antum, anti, antuma, Nah. antun. Umpamanya contohnya gini ya, Bu ya. Ada anak kita masih di sekolah. Rupanya pas kita masuk ke kamarnya, kamarnya kotor banget gitu kan. Gimana kita mau merintah dia mau bersihin kamar, sedangkan dia nggak ada saat itu. Bu?
Paling kalau umpamanya kita bisa memerintahkan dia untuk membersihkan ketika dia sudah sampai di rumah dan sudah berhadapan dengan kita. Baru kita bersihin dong kamarnya. Kan gitu jadinya kan, Bu. Nah, ketika dia tidak ada kan dia menjadi orang ketiga jadinya. Iya. Ini cirinya yang tadi ijlis itu dilihat dari mana ya Ustazah ya? Kalau itu dia anta, Aman. Nah, itu ini dilihat dari mana Ustaz? sinnya ini kan sudah ada sukun di akhirnya, Ibu. Iya. Heeh. Fiil pasti Kemudian, kemudian ini perbedaan antara fiil amar dengan fiil mudhari adalah kalau di fiil amar ini yang menggunakan alif ini adalah yang domirnya ana kan Bu ya. Iya, Berarti iya. ajlisu. Nah, berarti ini ajlis. Berarti kalau sudah kayak gini ajlisu. Kalau fiil amar dia menggunakan alif, tetapi alifnya tidak ada hamzahnya. Dia baris di Oh, bawah. gitu saja. Mm-mm. Eh, Hamzah wasol bukan Ustazah kalau itu, bukan ya? Iya, hamzahnya hamzah wasol itu membedakannya. Maka kita lihat nih contohnya kayak gini Bu. Ada tadi yang alifnya di atas, ada nggak ya tadi? Ijlis, Oh nggak ada ijlis. ya di sini. ini enggak ada. Yang Nggak hijau ada di sini. Ya, contohnya ada. ajlisu. Ajlisu. Ini kalau sudah ada alifnya hamzah ini, oh berarti ini domirnya ana, berarti ini fiilnya mudhari ya gitu. Tapi pas lihat, umpamanya ini nggak berbaris nih, bukan udah belajar buku apa umpamanya ya, buku yang nggak berbaris, nggak ada barisnya kayak gini. Maka lihat aja di alifnya. Kalau ada hamzah berarti Mudori. fiil mudhari. Kalau tidak ada Kalau hamzah berarti fiil amar. amar. Oh. Iya. Kalau kita patokannya yang sukun aja nggak apa-apa kan saja ya. Kalau yang Gak sukun apa-apa Ibu. itu amar ya. Kalau punya sukun aja, cuman patokan sukun ini di kitab kuning itu kesulitan kita jadinya. Ya, Kenapa? iya, Karena iya. di kitab kuning kan nggak ada Nggak barisnya. ada barisnya. Oh, Ini ijlis itu i-nya lihat huruf yang ketiga apa gimana Ustazah? I-nya I-nya. ya gimana Ibu? Terlihat seperti apa I-nya Bu? ini kan hamzah wasal tuh biasanya maksudnya harokatnya nggak ketahuan gitu ya. Ini i jadi ijlis itu karena ngelihat huruf yang ketiga apa bukan Ustazah? Kan li, Bukan. nggak ya? Mm-mm. Oh, baik. Sininya kan hamzah wasal ini nggak bisa dibaca ya Bu ya. Iya, iya. Kecuali kalau dia bersambung kan gitu kan. Kalau ada sambungannya di depan, maka baru kebaca hamzah wasal. Ini Iya, di sini kan nggak ada sambungannya di depan. La ta'kul. Habis itu ada titik. Kemudian ada alif. Jimnya ini mati. Jim mati. Gimana kalau kita bacanya jlis? Jadi sulit jadinya kan. Ini alifnya mau diapain? Jlis jadinya kan, Bu. Karena iya. kesulitan seperti itu, maka dikasihlah hamzah ini, wasal ini dibaris fathahkan. Dibaris kasrahkan gitu. Maka dia menjadi i. Agar kita nggak kesulitan membaca huruf sukun setelah hamzah wasal. Pertanyaannya, kalau kita kan karena hamzah wasol kan dia kita nggak tahu nih kita harokatkan fathah atau kasroh. Nah, supaya kita tidak terjebak dengan situasi seperti itu, kita ambil patokannya di mana kalau kita oh ini harusnya kasroh, oh ini harusnya fathah. Jadi kita ngambilnya gimana? Ini harusnya domah gitu. Nggak juga gimana Ustazah? Bedanya itu adalah gini ya ya. Perbedaannya antara ini domir mudhari sama apa fi'il mudhari sama hamzah ini. Mudhari tadi ada hamzah. Hamzahnya ini yang menunjukkan anak. Barisnya pasti fathah. Nah, ininya ya fathah nih. Oh, kalau ilmu Kemudian pas. untuk Fathah itu dia untuk anak ya. amar, untuk amar patokan alifnya itu tidak bisa disamakan dengan mudhari. Mudhari ada fathah berarti di amar tidak ada fathah. Gitu. Kemudian nih berarti di mudhari ada fathah berarti di amar tidak ada fathah. Jadi ada dua kemungkinan baris di alif itu di fiil amar. Kalau enggak kasrah, kalau enggak dong, domah.
Nah, antara dua itu, kalau nggak kasroh, kalau nggak domah. Bagaimana kita menentukan, oh ini bacanya domah, oh ini dibacanya kasroh. Cara menentukannya apa? Kita lihat huruf ke huruf ya ain fiilnya. Mana ain fiil? Ya ini jim ini adalah fa fiil. Lam adalah huruf ain fiilnya. Sin berarti huruf lam fiilnya. Berarti ain fiilnya berada di huruf Kasroh. lam. Kedua. Ya, berarti di huruf lam. Maka kita lihat jalasa yajlisu di fiil mudhari ya. Atau ajlasa ajlasa ini Jelisu. berarti jalasa berarti ajlisu. Kalau di fiil apanya ajlisu. Berarti di fiil mudhari'nya lamnya adalah kasroh. Maka berarti ketika kita membuat fiil amarnya berarti lamnya adalah kasroh. Karena sumber dari fiil amar ini adalah berasal dari fiil mudhari'. Nah, kemudian karena lamnya adalah kasroh, berarti disamakan alif ini dibacanya kasroh. Maka menjadi ijlis. Apa Ini namanya? contoh. Kalau mau Contoh nih, yang ini ya Bu ya, dari Nasoro Yansuru. Nasoro artinya ansuru, berarti saya menolong. Oke, yang sama-sama ini ya Bu ya, ansuru. Ansuru artinya menolong. Nih. Ini ansuru, Ibu maaf ini titik ya Bu ya. Ke ini sama saya barisnya ada ke barisnya. Oke. Bingung saya hapus saja. Oke. Ini ansuru. Ansuru ini berarti artinya apa Bu? Tadi menolong kan? Saya menolong kan ya. Coba kita bikin ke fiil amarnya. Berarti jadikan alifnya adalah alif. Unsur. Berarti menjadi unsur. Kenapa unsur? Karena yaitu dihilangkan dulu huruf mudharaahnya ini. Kita hilangkan huruf fi'il mudhari'nya ini, yaitu alifnya itu. Kemudian kita matikan huruf akhirnya. Berarti unsur, gitu kan. Ya, unsur. Jadi kesusahan kita baca. Karena kita kesusahan baca, maka tambahlah huruf wasolnya ini. Nah, ini tadi sudah tahu kita barisnya ya Bu ya, unsur. Ya, unsur gitu kan ya. Tapi alifnya belum tahu kita barisnya apa. Nah, maka kita lihat dari posisi shotnya ini. Shot ini sebagai ain fiil gitu. Karena posisinya ain fiilnya adalah shot dan shot ini domah, maka alifnya menjadi domah. Maka bacanya unsur. Nah, seperti Oh, jadi alif apa? Ain fiilnya ya, dilihat dari ain fiilnya, Ustazah. Iya, dilihat dari ain fiilnya ini, Bu. Soalnya tadi sempat ada dilihat dari lam fiilnya, saya makanya bingung juga kok dilihat dari lam fiilnya. Ain Tadi sempat fiilnya ada ya, Bu. tadi ain fiilnya berarti ya. Jadi Iya, fa fiilnya itu kalau tadi ijlis itu di jim ya. Kemudian ain iya. fiilnya Kalau ini lam, di gym, Ibu. kemudian lam fiilnya di sin ya kalau tadi ijlis itu ya. Iya, Ibu. Ya, baik. Nah, di sini ada kira-kira yang masih bingung, Bu? Oke, jikalau tidak ada enggak bingung, kita lanjutkan kembali. Oke. Nah, Ustazah sedikit ini kalau yang tadi Ustazah sebentar yang mudori yang tadi unsuru itu apa? U-nya itu dia hamzah kotok yang tadi mudori itu unsuru yang Ya, pertama sebelum Hamzah jadi. kotak yang ya yang mana, Bu? Ya, nih unsur yang di awal ini ansora Ya, yang suru ya, ya, ya. Bu ya. Yang mudori ya. Yang mudore berarti dia menjadi ansuru, Bu. Oh, ansuru bukan unsuru ya, salah saya. Iya, Baik, baik. unsuru berarti nanti jadi unsuru, jadi apa dia nanti jadinya?
Iya, Betul iya. Bu ya, kalau kita Iya, ngomong iya. ansuru, kita ngomong unsuru, ini dipahami bahwa rohnya adalah panjang dengan adanya waw dan alif kan. Unsuru ini kan bacanya unsuru juga kan Bu ya. Hmm, Ini ansuru, pertamanya ansuru mudorinya. iya unsuru. Ya, kalau umpamanya dijadikan unsuru ini bisa jadi jamak ini jadinya nanti Bu. Cuman Oh, untuk iya. baca pendek, makanya jadi Jadi ini ansur. mudorinya ansuru kan ya Ustazah ya? Iya, Ansuru. betul Ibu. Artinya apa tadi Ansur. Ustazah? Lupa. Saya menolong atau saya membantu. Oh, iya, baik Ustazah. Jazakallah. Kalau yang ijlis tadi, kalau mudorinya ijlisu, Ustazah. Mudorinya yang tadi ijlis apa Ustazah tadi? Ijlis mudhari'nya berarti eh berarti ajlis. Ajlisu ya. Ajlisu. Baik. Ustazah. Dah, lanjut. Nih, limaza artinya kenapa? Ana jau'ana. Zaud limaza, kenapa? Karena juga lapar katanya. Kata kenapa? Katanya, kok nggak boleh disuruh makan? Kok nggak boleh makan? Saya itu lapar, kata suaminya. Kemudian dikatakan oleh istrinya, ladaina duyuh. Nih, ladaina, kita lagi ada duyuh, artinya tamu. Kita lagi ada tamu. Ladaina duyuh. Kita, ladai ini ladai ya Bu ya. Ladai ini asalnya ladai, arti ladai itu adalah kepunyaan. Oke, ladai artinya kepunyaan. Maka ladai ini bisa ditambahkan dengan domir mutasil. Yaitu apa yang domir mutasil? Yaitu domir apa namanya? Domir yang bersambung gitu. Maka domir bersambung apa aja? Nah, Kalau untuk ini. anak kan ya. Berarti kalau si kita mengatakan punya saya, berarti ya ditambah ya 2, berarti harus tasdid ya-nya. Maka menjadi ladaiya. Karena ya nih ya. Ladaiya. Kemudian kalau nahnu berarti domir Ladaina. mutasilnya yaitu nah. Maka dia menjadi ladai. Nah, kalau anta domir mutasilnya Ladaihu. Apa ka ladaika? berarti ka, anta. Ladaika. Nah, maka dia menjadi ladaika. Kalau huwa, domir mutasilnya Ladaihu. Daihu. berarti ladaihu. Karena dia ladai ini mati, maka kalau mati sebelumnya dia susah dibaca ladaihu, maka menjadi ladaihi gitu kan untuk memudahkan dia membaca ya. Misalnya lidah orang Arab susah dia kalau umpamanya sudah mati kemudian dikasih ke domah lidahnya pendek enggak kayak kita orang Asia, maka digantinya ladaihi. Oke. Untuk muzakkar juga ladaihi jadinya.
Untuk muzakkar ladaihi jadinya mukentaan. Nah, kalau hiya berarti domir mutasilnya yaitu ha. Ha panjang. Berarti Ladaiha. punya dia berarti ladai ha. Nah, seperti itu. Oh, pakainya ladaiha, tapi lahanya ini panjang ya Ustazah ya? Panjang, Apa? iya Bu. Berarti dia menjadi tulisannya kayak gini, ladaiha. Ladaiha. Jadi punya dia perempuan. Kalau tadi ladaina itu artinya apa tadi Ustazah? Artinya punya, kita lagi Kita ada punya. duyuf atau tamu. Kita punya tamu. Oke, lanjut. Ladaina duyuf, oke. Ladaina duyuf. Kita punya tamu, kata suaminya. Siapa? Kata suaminya. Terus dijawab oleh istrinya, walidi wa walidati wa akhi. Nih, di sini ya Bu ya, walidi nih. Walidi asal katanya adalah dari walidun. Maka ditambah dengan ya di belakangnya, yaitu artinya kepunyaan saya. Maka ini walidi berarti bapak atau orang tua laki-laki, saya walidi. Begitu juga dengan walidati. Walidah asal katanya adalah walidah. Kemudian ditambah dengan ya di belakangnya yang menunjukkan itu kepunyaan. Berarti orang tua perempuan saya gitu. Wa akhi. Ya, kira-kira insya Allah paham ya Bu yang ini. Oke. Aina duyuf. Mana tamunya? Nah, duyuf ini jam atau mufrad Ibu? Yang mana Ustazah? Foto saja. Aina Duyuf duyuf. ini jamak atau mufrad? Mau foto Ja- saja. Jamak ya Ustazah? Ada alif saja. Tuyufun Mufrad. ya? Oh, itu Duyuf duyufun. adalah jamak dari doifun. Doifun mufradnya, doif mufradnya, jamaknya adalah duyuf. Berarti ini dia menyatakan mana tamu-tamunya gitu. Doifun ini mufrad, berarti duyuf jamaknya. Kemudian dibilang oleh istrinya, fi ghurfatil julus. Ada di ruang duduk atau di ruang keluar. Keluarga. Apa di ruang tamu boleh Ustazah? Nah, kalau ya bisa juga Ibu. Wah, tapi ghurfatul julus ini lebih dimaknai yaitu ruang keluarga, yang kalau ruang tamu ghurfatul duyuf, atau ghurfatul ini. Bisa juga sih kadang ghurfatul julus ya. Ustazah tadi walai ladaina duyufun man itu artinya apa Ustazah? Kita punya nih ladaina artinya kita punya, duyuf berarti tamu-tamu karena ini sudah dalam bentuk jamak dari doifun, berarti kita punya tamu-tamu. Nah, siapa? Man siapa ya? Man artinya siapa? Wali walidai walidai ya wa walidati wa ukhti ya wa akhi Wah, ya akhi. wa akhi ya wa akhi berarti
dan laki-laki. Orang tua Ustazah, kalau wali daya itu ada hubungan sama walidai ini nggak Ustazah? Iya, Ada doanya ada. yang wali daya walidayya warhamhuma. nih. Walidayya nih ya Bu ya. Doa ya Bu ya. Iya, Ini iya. artinya adalah waliday. Bentar, waliday. Nah, ini artinya dan orang tua saya. Ini artinya Bu. Ianya kepunyaan. Berarti ya orang tua saya. Oh, walidai. Dua orang Orang tua tua. saya ya Ustazah. Iya, Dua orang tua gitu. Kan tadi iya. walidai. Ini walidai wa walidati artinya apa Ustazah? Wawalidayya. Ini Orang asal katanya kan liday, danya kan dua nun ini kan ya Bu ya. Nun, walidani kan seharusnya Iya. wawalidani gitu kan. Tapi ini nunnya dihilangkan, maka dia menjadi iya yang menunjukkan orang tua saya. Gitu. orang tua Nunnya laki, hilang ya. orang tua perempuan Kenta. Orang tua perempuan ya. Wow. Berarti nunnya dihilangkan ya Ustazah, ya gitu. Alif sama nunnya dihilangkan jadi ya tasdid. Iya, ini ada sifatnya nanti. Iya, iya, baik. Aduh, gimana ya cara yang Ya jelasnya udah ya nggak Bu? apa-apa Ustazah. Ah, Ya, tapi ya, nanti aja ya, dulu ya. ya Bu ya. Iya, iya, Takutnya nggak Ibu apa-apa. bingung. Iya, iya. Nanti aja dulu. Oke, ini dari sini kira-kira ada Ibu yang belum paham biar saya ulang lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kalau sudah berarti kita boleh minta tolong Umu Putri ke halaman selanjutnya. Baik Ustazah. Ini geser nggak Ustazah? Geser nggak Ustazah? Geser-geser nih ada kelihatan. Udah. Oke. Alhamdulillah. Al-mufradat, al-arud, unzur wastami. Mufradat artinya kosakata. Nih, kalau kita lihat nih Bu-ibu ya, mufradat ada alif dan ta. Berarti kalau ada alif dan ta ini jamak. Kira-kira ini jamak muzakkar salim atau jamak Mana muannas salim? salim kalau tak. Ya, Mas, jamak muannas salim. Oke. Al-arud artinya adalah ini, apa namanya? Gambar ini. Itu artinya. Kemudian unzur wastami wa'id. Kemudian ada kosakata-kosakata yang kita dapatkan dari percakapan tadi, yaitu pertama duyuh. Duyuh, apa artinya tadi Bu? Duyuh tamu, artinya tamu. 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 Mufradnya Dia mufradnya apa Ustazah? Doifun, Berarti doifun ya. doifun ya. doifun, ya. Mufradnya doifun ya. Doifun, oke. Tamu-tamu ya. Iya, jadi ini tamu-tamu artinya ya, Bu ya. Kemudian jawaan jawaan adalah lapar ya. Ini artinya lapar. Ini jawaan artinya adalah lapar. Maidah Hidangan. dengan salata Sayur. sayur-sayuran. Ya jelisu Duduk. Duduk ya. Dia duduk. Dia duduk. Laki-laki itu duduk. zauja Zaujan Istri. istri. Pasangan. Zaujun Suami. Suami. dajajun Ayam. ayam. Lahmun Daging. 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 Ini ada jawaan artinya adalah kenyang. Adalah lapar. Katanya yaitu nih saya bikin lawan katanya ya.
Oke. Bikin kalimat tuh saja dari ini Ustazah biar belajar. Biar ya, baik. Bagian tani jawaan lawan katanya yaitu syabaan. Syabaan artinya adalah kenyang. Jawaan lapar berarti syabaan Sabaan kenyang. tulisannya kayak gimana saja? Sabaan. Pakai ain ya Ustazah. Iya. Sabaan. Nah, Sabaan. Pakai alif ya? Pakai nun. Sabaanu. Sabaanu. Hmm. Itu tadi apa namanya? Tuh, Ustazah masih ngomong. Enggak, saya sama sahabat-sahabat khusus saja kan lagi ngomong, lagi sibuk kan. Udah. tadi Oh, iya. Bun ada yang nanya, saya takut ini. Soalnya tadi saya ditinggal-tinggal sambil ngasih makan anak, jadi ada yang ketinggal-ketinggal ini. Iya. Ini Catatan. artinya syabaan yaitu dengan sya, yaitu Oh, syabaan. ya, sin ya, dengan Iya, sin. syabaan. Artinya, aduh ini titik ya, ibu ya, saya tarik sama saya. Oh, Syabaan bukan yang artinya, fathah ya Ustazah. Dia. ya, Bukan Ini fathah lawan Ustazah. ini apa saja? Sabaan. Kenyang. Dia saya kenyang. ulang lagi deh bikinnya. Jadi ketarik-tarik, kalau titik sering ketarik sama saya. Nih, syabaan. Jauhan, Hmm. sabaan, kenyang. Enggak. Syabaan, ya syabaan. Nah, artinya kenyang. Nih jawaan lapar. Sabaanu. Sabaanu Ustazah. Iya, kalau umpamanya apanya? Kalau umpamanya kita barisnya dilengkapi berarti syaba'anu. Tapi kalau umpamanya syaba'an aja. Kalau dibaca Dia syaba'an, goiru munsolif jawaan. ya Ustazah. Goiru munsolif, Iya, yang nggak bertanwin. iya. Tidak sama. Ini yang tidak bertasrif, misalnya dia memiliki aturan tersendiri. Oke, baik. Kita mulai nih bikin kalimat ya dari duyuf. Kita mulai dari Mbak Sarah. Silakan Mbak Sarah bikin kalimatnya. Duyuf. Duyuf itu artinya apa Ustazah? Duyuf tadi artinya yaitu Tamu. tamu. Saya menjadi tamu di acara itu. Nah, gimana caranya? Ana duyuf. Ana duyufun. Duyufun. Nah, menjadi dalam bahasa Arabnya yaitu asbaha. Asbaha berarti nih asbaha. Asbaha saya menjadi asbaha. Ini duyuf. Duyuf berarti tamu-tamu. Doif atau duyuf? Doif. Nah, doifun berarti asbatu doif fi zalikal haflah atau fi zalikal fi tilkal aflah. Tilka ya, tilkal acara kan ya Mbak Saraya? Ya. Fi tilkal haflah. Oke. Aduh, ketarik-tarik mulu ini. Ana Tilka. Ana asbahal doif fi tilkal haflaha. Iya, fi tilkal aflah. Tilkal aflah. Kenapa tilka? Karena haflah ini adalah mu'annas. Berarti lawannya dari itu bukan zalika, tapi menjadi
Ya. Oke, lanjut. Habis Mbak Sarah, nomor 2 yang pro, itu kalimat jawaan. Silakan Eyang. Jauhan. Lapar berarti. Artinya Ah, lapar. Ana jauh anun jidan. Yang lain Eyang, tadi udah ada contohnya. Eyang bikin yang lain. Ah, apa ya? Ah, kalau saya pergi ke pasar, saya lapar. Hmm, Ana ah, pergi itu adalah ya, pergi apa saja pergi lupa yang saya pergi ke pasar dan saya lapar. Pergi itu lupa. Ana pergi itu apa ya? Di bahasa Arabnya saja. Gimana Eyang? Bahasa Arab apa ya? Pergi. Pergi berarti zahaba. Saya pergi. Berarti Iya. Eyang bikin kalimat ini dong jadinya. Jumlah ismi'aliyah jadinya. eh za- Zahaba fi sauk fi sauk Nah, yang pergi siapa? Yang berarti dia. Dia berarti ya, dia laki-laki. ya. Zahaba Hmm. fi sauk Nah, zahaba disuki ila suki ya. ila suki zahaba ila suki eh, wa wa anun. Dia pergi ke pasar karena dia lapar gitu ya yang ya. Ya, Jadi kalau lebih cocoknya zahaba ila suq li'annahu karena ya yang ya. Jadi ditambahin karena li'annahu jawaan. Jadi jauh di sini jawaan karena kenapa dia pergi pasar? Alasannya karena dia adalah lapar. lapar. Jadi li'annahu pakai li'annahunya. Artinya apa Ya. li'annahu Ustazah? Li'annahu karena. Karena ya. Saya belum caci. Contohnya tadi li'annahu artinya karena. Nggak pakai tasjid ya, nin anun ya. Pakai Ibu. Oh, Li'annahu. Tadi lagi dulu. Udah, kemudian Ida lanjut. Ibu Ida, silakan Ibu Ida. hidangan ya Ustazah ya. Iya, Ibu. Kalau mau hidangan di acara pernikahan itu enak-enak gitu Ustazah. Hmm, Sama pakai al-maidah apa enggak ya Ustazah? Atau maidah iya, aja. Al-Maidah. Berarti Ibu bikin kalimat mubtada khobar. Al-maidah acara pernikahan itu apa? Bukan walimatus walimatu bukan safar ya, walimat Hmm, eh, Ibu, apa ya kalau pernikahan tuh begini. walimatu apa Ustaz? Oke, Al-Maidah. Ibu bikin dulu Al-Maidah. Berarti kalau Ibu mulai dari Al-Maidah, berarti jumlahnya adalah mubtada khobar. Khobar.
Mubtada berarti ini Al-Maidahnya menjadi mubtada, berarti bikin dulu khobarnya di mana Ibu? Berarti Mubtada. Al-Maidah enak sekali ya Bu ya. Berarti enak bahasa Arabnya lazizatun. Al-Maidah, Al-Maidah tuh bukan Al-Maidah tuh, Al-Maidatul lazidatun ya, Ya. lazizatun. Iya, baru kita bikin kata keterangannya setelah itu. Oh, baik. Al-Maidatul lazidatu Fi di pesta walimah ya. itu ya. Fi walimah. Fi walimah ya Bu. Walimah aja ya itu ya, kalau acara Iya, pernikahan. fil walim. Walimahnya kan sudah diketahui ya Bu ya. Berarti pakai Berarti alif dia lam juga. memakai alif lam. Berarti Fil walimah. Jadi al-maidatul lazidatu fil walimah. Fil walimati ya sebenarnya Ustazah ya. Iya, fil walimati. Masya Allah. Ini kalimatnya sudah lengkap. Berarti mubtada, khobarnya ada, kemudian ada penjelasan keterangannya. Oke, lanjut as-salatah setelah Ibu Ida, yaitu kentas lah, kentas salatah. Saya suka makan sayur. Saya berarti Jadi berarti kalau pakai fiil pakai jumlah fiilnya bisa saja. ya, Akula ya. Akulu. saya suka bahasa Arabnya Ahibbu. Uhibbu. 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 Dia uhibbu itu fiil ya Ustazah? Iya, fiil. Karena kita mencintai, bisa jadi hari ini kita mencintai, kemarin enggak. Oh gitu ya. Oh, uhibbu tuh fiil. Saya baru tahu. Karena mencintai itu kan permainan pekerjaan dari hati. Saya suka makan sayur. Uhibbu akulu ya berarti. Nah, kalau uhibbu ini sudah nih di sini saya ingin bantu sedikit ya Mikenta. Uhibbu berarti ini sudah ada fiil fa'ilnya ya. Fiilnya berarti ahabba, dari kata ahabba kata kerja, berarti fa'ilnya adalah uhibbu. Maka dia butuh apa? Butuh objek. Maka akal ini kalau umpamanya dijadiin ke fiil, maka menjadi akulu. Maka kalau umpamanya mau dijadiin fiil, pembatas antara dua fiil, maka ditambah dengan kata an. An. Sehingga tidak ada dua fiil ini ya. Berarti uhibbu an akul apa? Akul salato gitu ya saja. Nah, salatohnya berarti pakai alif lam atau tidak? Pakai. Nah, kenapa harus pakai Kenta? Karena dia sudah jelas makan sayur itu. Jadi salatotat itu berarti uhibbu akula akul ya. Akul an akul akula jadinya. Karena setelah an harus ada fathah ininya. Akula ya jadi ya. As-salatoh. As-salatoh tota. Jadi makul ya. Kenapa? Ya, jadi maf'ul bihi. Nah, Masya Allah. Lanjut ya Ustazah tulisannya di atas gambarnya apa, karena sama-sama merah campur coklat gitu ya, begitu kelihatan ya. Ganti yang jadi ya, enak yang agak di bawah yang habis operasi kemarin Ustazah, jadi agak remang kalau misalkan itu habis operasi beliau matanya. Itu maaf ya Ibu ya, kita ganti aja ya. Kayak jadi warnanya aja warna hitam kayak Ustazah.
Di tempat putih ini lebih enak kelihatannya Ustaz. Ini agak bawah. Eh, ini kalau ini kelihatan ya Bu ya. Coba saya yang share screen deh biar ini bisa nggak? Oke. Jadi biar itu. Nah, ini ya. Ini ya betul ya. Iya. Silakan Ustazah. Hmm. Yajlisu, berarti setelah yajlisu, Umi Putri, silakan Umi Putri. Nah, Ustazah, kata-katanya saya duduk di sofa besar saya duduk di atas sofa besar di rumah teman saya. Ayo. Beli Itu ala Arika itu teman saya itu jadinya di rumah teman saya berarti baiti sodikoti. Apa Iya, Ustazah? sedih keti. Berarti benar ya, ajlisu ala Arika fi baiti sodikoti. Ya, fi baiti sadiqati. Ajlisu alal arika Ala fi Arika bait fi baiti sadiqati. sodikoti. Nah, Ustazah. Masya Allah. Ya, benar. Alhamdulillah. Lanjut. Masya Allah, Umi Putri. Lanjut, zaujah yaitu Bu Neng. Silahkan Bu Neng. Iya Ustazah, Afan. Masya Allah, Ibu. Sehat, Ibu. Alhamdulillah. Zaujati latifati wa taqwatihi jidat. Kita pakai di sini ya, Bu ya. Zaujati tadi. Ya, istriku latifati, lembut, orangnya lembut, baik. Kenapa? Nah, maka di sini saya tanya Ibu, zaujati, kenapa latifati, Bu? Maaf Ibu. Ya, latifatun ya berarti ya. Iya, latifatun. Karena dia menjadi Jadi khobar, ya. khobar. Iya, betul Ibu. Zaujati, latifatun. Terus Ibu, Watak, kalau solihatun berarti ya. solihatun. Iya, Wasolihatun. iya Ustazah. Masya Allah. Itu lembut, baik hati dan solehah. Kalau istriku pemarah berarti wajaujati apa? Godiban. Godibatun. Maro. Zaujati, ini pemarah, ghadban, Bu. Ini Godiban. misalnya dia benar-benar pemarah. Jadi kata yang dibikinnya itu adalah apa namanya? Yang bersangkutan ya Bu ya. Jadi ghadban. Aduh ghadban atau ini entah ya Bu ya. Aduh kepanjangan ini bikin. Jadi Tarik itu mulu. akhirannya apa? Godibatun. Akhirannya ghadbanah. Ghadbanah itu artinya dia benar-benar pemarah Ibu. Godbana. Tulisannya gimana sih usahanya kalau godbana? Ini ghadbanah. Ibu ini kelihatan. Kelihatan Enggak ya? ya? Kelihatan. Jaudati Kelihatan. godbana. Masya Allah. Iya. Iya. Jazakallah aja. Baik, makasih Bu. Zaujati, oke, zaujati ghadban. Istriku pemarah gitu. Zaujati godbana. Pemarah. Lanjut, habis zaujati zauj, yaitu habis Bu Neng, lanjut ke Mbak Sarah lagi. Silakan Mbak Sarah. Zauj. Halo, Assalamualaikum Mbak Sarah. Mbak Sarah. Kalau Mbak Sarah tidak ada, berarti lanjut ke Eyang. Silakan Eyang, zaujun. Eyang Endro, silakan Eyang. Iya, iya.
kalau umpamanya saujati, Hmm? boleh saujati itu saja kalau Ayang, begitu. ayang, zaujun ayang. Oh, saujun. Ya, Saujun, orangnya baik hati. hmm. Saujun, kalau orangnya apa Ustazah? Orangnya nggak diinin ayang. Kalau baik hati, Eh, mm-mm. Kalau baik Latifun hati itu bisa jadi baik hati juga ayang. saujun, Zauji latifun. apa Ustazah? Latifun ayang. Saujun, latifun. Iya, Suamiku berarti kalau yang bikin zaujun, berarti ini jumlahnya adalah jumlah cuma saujun ismiyah. ismiyah. Berarti zaujunnya harus memakai alif Alif lam. lam. Al Berarti zaujun. Al zaujun. al-zauju. Apa tadi? Lupa. Nah, Baik hati. kalau dia baik hati berarti latifun, lembut atau baik hati. Oh, latifun. Atau bisa juga istilah bahasa Arabnya kolbun salim. Arti hatinya Oh, itu bersih. sama ya. Jadi al zauju qalbun salim. Iya, kolbun salim. Hatinya lembut atau hatinya bersih. Bisa ya, kan? Oke. Lanjut, abis Eyang, Bu Ida. Silahkan, Bu. Dajat. Derajat kalau saya mau ini ayam ini dibeli di pasar, Hmm. berarti ya bener nggak Ustazah ya? Hadza dajaj dajaja dajaj ya. Haza. Hadza Ibu menggunakan dajajun atau dajajah? Ini Ibu dajajun menggunakan karena kata ini haza. dajajun. Ibu kan menggunakan haza ini. Berarti kalau Hadza haza berarti daja. dajaj dajajun Iya, dajajun. dajajun. Hadza dajajun dibeli itu berarti pakai majhul ya Ustazah ya. Dibeli itu berarti kalau pembeli kan mustari. Kalau beli itu ada kata-kata ininya juga nggak Ustazah? Kalau al mustari kan Haza pembeli. dajajun bisa Bu pakai kalimat fi'il bisa. Berarti yastari atau yustari Oh, dibeli. oh yastari Yustari. fi suki. Fi suki. Aduh, fisuki ya. Hada dajajun yustari fisuk. Berarti dibeli di ini. Habis itu setelah Ibu Ida Ilmu kenta, yaitu dengan kata lahmun. Silahkan, ilmu kenta. Daging itu berwarna merah. Hmm. Jadi alahmu ahmar. Benar nggak Ustaz? Warna bahasa Arabnya, Hah? Kenapa? warna bahasa Arabnya yaitu laun. Laun. Berarti al-lahmun warnanya merah. Berarti warna Oh, nggak bisa itu ya Ustaz. Apa namanya? Alahmu ahmaru. Nggak bisa gitu ya? Langsung. bisa, bisa. Alahmu Daging itu merah. ahmar. Berwarna Bisa nih. merah. Ini ahmar. Alahmu ahmar. Berarti ini cara ngartinya kan ya, yaitu daging itu merah gitu. Tapi Daging kalau itu. kita mau mengungkapkan kayak gini bisa juga. Alahmu nih launuhu, laun artinya warna. Launuhu ahmar. Maka ini bisa ya ya. Nah, di perbedaannya adalah ini Apa apa Ustazah? namanya? Warna apa namanya Ustazah? Launu artinya warnanya. Launu.
Launuhu ahmar. Nuhu. Ahmad. Bisa kayak gini. Kalau ini yaitu daging itu merah. Kalau ini daging itu warnanya merah. Kalau daging itu berwarna merah. Heeh. Alahmu launuhu ahmaru. Mm-mm. Baik saja. Jazakillah khairan kasih. Baik, lanjut ke Umi Putri. Aduh, udah habis ya kita kosakatanya. Nah, Umi Putri tadi syabaan. Tinggal Umi Putri coba bisa contoh bikin syabaan. Apa tuh Tadi syabaan? coan, sekarang syabaan. Syabaan tadi apa ya, Ustazah? Itu kenyang. Artinya kenyang. Oh iya. Apa ya, Ustazah? Kenyang. Saya Makan Oh. sampai kenyang. siang ini saya makan sampai kenyang. Apa ya, saya bingung aja nyari kalimatnya. Kita bisa bikin, Bu. Tunggu saya. Bikin jumlah ini dulu, Bu. Kalau makan berarti kan kita kata kerja ya. Berarti kita Ya. bikin jumlah ismiyah. Jumlah isminya? Jumlah fi'li ya. Fi'ilnya. Iya, berarti saya Karena kata saya kerja. kenyang dari saya kenyang. Berarti kita makan yaitu Saya kenyang akulu. makan daging gitu saja. Gimana Bu Putri? Saya Akulu. Saya makan daging. Saya kenyang makan daging gitu saja. Akulu lahma. Itu akulu al-lahma dulu. Al-lahma. Oh, al-lahma akulu itu saja. Akulu al-lahma. Saya makan daging. Maka ditambahkan syabaannya di sini dalam keadaan kenyang. Sampai kenyang saja. Oh ya. Berarti, kalau sampai berarti kita menambahkan kata hatta. Hatta artinya menunjukkan hingga ya. Berarti itu di depan atau di ini ya, jadi hatta sabaan gitu saja ya. Iya, hatta syaba'an itu. Akulul lahman hatta syaba'an. Akulu lahman hatta sabaan. Iya, hatta syaba'an. Hatta sabaan. Ya. Nah, saja. Oke, lanjut Bu Neng, kita tambahkan ini aja ya Bu Neng ya. Tadi kan duyuf ya Bu ya. Sekarang doif yang dalam keadaan mufradnya. Nah, silahkan Bu Neng. Berarti tamu ya? Iya, Neng. Tapi tamunya satu doang. Tamu doib. Berarti apa ya? Tamu itu adoifu minal yabani. Saya kedatangan. Wakan aldoifu minal yabani. Berarti tamu itu dari Jepang. Kalau kedatangan berarti atani berarti datang kepada saya. Setelah datang berarti ata kan artinya datang ya Bu ya. Berarti atau ja'ani bisa. Ja'a artinya datang, Adoifu ini datang kepada saya, ad-dhaif minal Yaban. Iya, al-dhaif minal Yaban. Ya, datang kepada saya seorang tamu dari Jepang. Ya, Ya, Ustazah ini itu mungkin tadi disuruh silaturahmi sama Bu Neng ini. Suruh datang ke Bandung. Suruh ke Bandung ini mungkin Iya. Bu Neng di mana Bandungnya, Bu? Di Buah Batu saja. Oh, Buah Batu di Jalan Soekarno-Hatta ya, Bu ya? Iya, saja. Saya boleh tanya nggak? Boleh, Bu. Itu yang tadi lahma itu ya, kalau misalnya la takul lahma berarti tidak boleh makan daging.
itu jadi Iya, lahma Bu. itu dia sebagai objek atau sebagai fa'il ya? Kalau Sama lahmanya berarti yang menjadi maf'ul bihnya, Bu. La ta'kul lahma. Jangan engkau makan. Berarti sudah ada fa'ilnya, sudah ada fiilnya. Berarti lahmanya menjadi maf'ul bih. Oh, gitu. Ola takul fa'ilnya berarti tersembunyi ya? Hmm. Takul. Iya, la ta'kul fa'ilnya itu ditakul. Kan ada kata anta yang tersembunyi, Ibu. Oh iya ya, berarti ya domir ya. Domir Iya. domir. Fa'il Domir ini zahir ya, Bu. Zahir apa namanya? domir. Fa'il Mustatir. domir. Ya. Oh ya udah. Ustazah makasih Ustazah. Jazakallah. Iya, sama-sama, Ibu. Baik, selanjutnya yaitu kita jawab pertanyaan dulu ya, Ibu ya. Ibu-ibu, ini waktu udah setengah 6. Kita cukupkan atau lanjutkan? Cukupkan dulu aja Ustazah, Udah karena Ustazah mau maghrib. Maghrib. Ya, takutnya mau maghrib ya. Baik, kita cukupkan sampai di sini dulu ya, Ibu-ibu ya. Kita tutup dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakallahu khairan kasiran Ustazah. Sama-sama.